Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa ashabihi. Wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Ratuna TV yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sekarang kita berada pada hari-hari penghujung perjalanan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Dan menjelang berakhirnya pelaksanaan ibadah di bulan suci yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan ini, kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama melaksanakan satu pelaksanaan ibadah salat sunnah muakkadah, yaitu salat Idul Fitri, sebagai kelanjutan, kalau tidak dikatakan penutup, dari amalia yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan sebelumnya. Para pemirsa Ratuna TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kita akan melihat dan mengkaji tentang ibadah sholat Idul Fitri dan hal-hal yang berkaitan dengannya sehubungan dengan suasana kita, baik di tingkat nasional di negara kita maupun di tingkat internasional secara mendunia, yaitu dengan adanya pandemi corona atau ancaman virus COVID-19 yang sekarang ini belum nampak tanda-tandanya akan berakhir, dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Karena itu kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk di kota Palopo ini alhamdulillah relatif gejala kemunculan dari kasus corona itu masih sangat minim, yang berarti bahwa wilayah kita Kota Palopo masih termasuk zona hijau dan aman. Namun demikian kita harus waspada dan seharusnya kita mengikuti tuntunan, anjuran maupun bimbingan dari para pemimpin kita, mulai dari presiden, pimpinan kita di kalangan spiritual agama yaitu Majelis Ulama, dan juga pemerintah daerah. Ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa mulai dari Majelis Ulama dalam hasil pertemuan, juga pertemuan Forkopimda tingkat provinsi yang dipimpin oleh gubernur kita pada tanggal 19 yang lalu, juga termasuk pertemuan antara wali kota dengan unsur-unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota Palopo, ditambah dengan unsur-unsur dari pimpinan Majelis Ulama se-Kota Palopo, yang semuanya sepakat bahwa seharusnya dalam pelaksanaan Idul Fitri nanti kita masing-masing melaksanakan di rumah saja. Tidak usah terlalu berpretensi atau berkecenderungan untuk melaksanakan salat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal itu nanti di masjid maupun di tempat terbuka. Karena kita harus hati-hati untuk menghindari atau dengan kata lain berupaya untuk memotong jalur penyebaran penularan virus corona yang kita sama-sama perlu hindari. Karena itu kita harus menggarisbawahi bahwa pelaksanaan salat Idul Fitri tahun ini yang nanti jatuh pada tanggal 1 Syawal 1441, sebaiknya kita masing-masing melaksanakan di rumah saja. Berapapun anggota keluarga di rumah bisa dilaksanakan secara berjamaah. Bahkan satu orang pun bisa melaksanakannya. Dan kalau dilaksanakan oleh satu orang, hanya dilaksanakan salat dengan berbagai ketentuan dan syarat-syaratnya, tanpa disertai dengan khutbah Idul Fitri. Para pemirsa Ratuna TV yang sama-sama dimuliakan Allah, salat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sekalipun
ada di antara ulama yang menyatakan bahwa hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah wajib. Terlepas dari penetapan hukum tersebut, kita seharusnya melihat dan menjadikan sholat Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita laksanakan insya Allah sesudah kita melewati bulan suci Ramadan ini, dan juga salat Idul Adha adalah kesempatan yang sangat berharga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya berlaku sekali dalam setahun. Sekali setahun untuk Idul Fitri dan sekali setahun untuk Idul Adha. Para pemirsa yang terhormat, pelaksanaan Idul Fitri, ya kalau kita masih mengingat-ingat dengan baik ketika ikut sama-sama melaksanakan salat tersebut pada tahun-tahun yang lalu, dilaksanakan dengan berjamaah. Sebaiknya didahului dengan salat sunnah 2 rakaat dari awal sampai akhir dengan ketentuan-ketentuan dan kaifiyah atau tata caranya tersendiri. Yaitu pertama, salat dilaksanakan 2 rakaat dan dimulai dengan takbiratul ihram, tapi ada keistimewaannya, yaitu ketika selesai mengucapkan takbiratul ihram dan membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan takbir untuk permulaan atau rakaat pertama sebelum membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Ulangi, takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Dan di sela-sela takbir itu disunahkan membaca bacaan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Setelah selesai 7 kali takbir yang dipimpin oleh imam, lalu imam membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca salah satu surah dari Al-Quran yang dipandang sesuai dan cocok oleh imam yang memimpin salat itu. Pada rakaat kedua, sesudah takbir intikal, yaitu takbir peralihan dari duduk setelah sujud, berdiri dan mengucapkan takbir sebanyak 5 kali. Dan di sela-sela takbir itu, ya takbir dengan mengangkat kedua tangan, dibaca di sela-selanya bacaan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Setelah selesai 5 kali takbir, dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Fatihah, lalu membaca surah dalam Al-Quran yang dipandang cocok atau sesuai oleh imam yang memimpin salat itu. Berikutnya selesai salam, disunahkan agar kita mengikuti khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Ada yang dilaksanakan dengan 2 khutbah dan ada juga yang hanya dengan 1 khutbah. Disunahkan sesudah imam yang membacakan khutbahnya mengucapkan salam, didahului dengan takbir sebanyak 9 kali. Dan kalau dilaksanakan dengan 2 khutbah, maka sesudah yang khatib membacakan khutbah itu duduk di antara kedua khutbah, berdiri, mendahului dengan bacaan takbir sebanyak 7 kali. Ulangi, di khutbah awal khutbah pertama membaca takbir 9 kali, dan di awal khutbah kedua bagi yang melaksanakan dengan 2 khutbah membaca takbir sebanyak 7 kali. Ya, rukun-rukun khutbah ialah pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca selawat. Membaca hamdalah artinya membaca lafaz alhamdulillah dan selanjutnya. Kalau tidak sempat membaca yang panjang-panjang, cukup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian selawatnya Allahumma shalli ala Muhammad atau wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah itu berpesan-pesan
kepada para jamaah dengan pesan yang terbaik untuk mendapatkan keberuntungan dan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis, dan ditutup lagi dengan pembacaan doa untuk seluruh umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Dalam pembacaan doa itu juga sebaiknya diselipkan doa untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan bertanah air. Mohon kepada para khatib yang membacakan khutbahnya agar mengantarkan umat untuk memohon doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan keselamatan supaya dijauhkan dari ancaman dan kesulitan serta malapetaka serta berbagai penyakit. Ditutup dengan salam, dan dengan demikian selesailah pelaksanaan 2 khutbah atau 1 khutbah. Selanjutnya para pemirsa Ratna TV yang terhormat, bagi kita yang melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, tidak usah terikat kepada jumlah. Berapapun jumlah anggota keluarga kita di rumah masing-masing, itulah yang ikut. Dan sebaiknya kepala rumah tangga bertindak sebagai imam, atau ada yang dianggap lebih pantas untuk memimpin sholat jamaah tersebut karena bacaannya dan pengetahuan tentang ibadah, fikih, atau pengetahuan agamanya cukup bagus dan dalam bisa memimpin, asalkan sudah masuk dalam usia tamyiz, yaitu balik dan berakal serta normal pikiran. Para pemirsa Ratna TV yang terhormat, tidak perlu ditekankan bahwa dalam mengikuti atau melaksanakan khutbah, kalau kita laksanakan di rumah masing-masing, harus dalam melaksanakan salat Idul Fitri harus ada khutbahnya. Walaupun tidak ada khutbah tidak apa-apa, karena itu tidak menjadi syarat untuk sahnya. Yang penting laksanakanlah salat Idul Fitri atau pada waktu tanggal 1 Syawal nanti setelah melewati bulan Ramadan, dengan salat berjamaah di rumah dipimpin oleh imam, sebaiknya kepala rumah tangga. Kalau ada yang lebih baik lagi boleh di anggota rumah tangga tersebut. Bahkan bisa dilaksanakan salat Idul Fitri itu sendiri-sendiri dengan jalan seperti melaksanakan salat sunnah biasa, seperti melaksanakan salat tahajud atau salat duha sendiri-sendiri tanpa disusul dengan idul atau khutbah Idul Fitri. Itu sudah sah. Semoga nanti pelaksanaan Idul Fitri yang seharusnya kita jaga keamanan yang dilaksanakan di rumah masing-masing memberikan berkah, rahmat, dan manfaat kepada kita. Insya Allah berkah Allah akan dianugerahkan kepada hamba yang bertakwa, saleh, dan taat melaksanakan tuntunannya. Mari kita menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa alihi washabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna min warasatil jannatin na'im wa najjina minal bala'i wal kabril alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.